Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota KKG Kecamatan Candipuro. Seperti janji saya akan membuatkan tutorial untuk Google Formulir seperti yang Bapak Ibu meetkan tadi pagi. Langsung saja untuk langkah awal pembuatan Google Formulir, Bapak Ibu harus membuka Chrome terlebih dahulu dan menyiapkan akun Gmail atau akun Belajar ID. Saya di sini menggunakan akun KKG. Setelah itu akan muncul seperti ini jika membuka Chrome, kemudian klik titik 9 ini. Kemudian buka drive-nya. Jika memang Bapak Ibu menginginkan file ada di dalam folder, Google Form ada di dalam folder, itu nanti bisa kita masukkan secara otomatis. Tapi langkah awal kita buka drive saya, kemudian klik Google Formulir, klik formulir kosong. Kita coba untuk membuat absensi kelas. Pertama, setting dulu dengan menekan tombol pengaturan atau setelan. Jangan mengumpulkan email atau jangan mencentang kumpulkan email pada Google Form. Jika Bapak Ibu ingin memberi kebebasan kepada anak-anak supaya HP-nya bisa dipakai untuk beberapa orang, jika memang ada beberapa siswa yang tidak mempunyai HP, bisa pinjam ke temannya atau ke saudaranya. Ini tidak usah dicentang kedua-duanya. Kemudian presentasi, centang. Pesan konfirmasi silakan diisi sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Untuk bilah kuis tidak usah dijadikan kuis karena ini hanya untuk absensi. Setelah itu simpan. Kita beri judul formulir, misalnya absensi siswa kelas 1 SDN beri deskripsi. Jika memang tinggal klik, saya sarankan anak untuk mengklik saja daripada harus mengisi. Pertanyaan, maaf, untuk formulir yang sebelah kiri silakan diklik saja satu kali, akan berpindah sendiri judulnya. Kemudian nama siswa (2). Jika anak mengisi sendiri maka cukup memberi dengan jawaban singkat. Tapi jika Bapak Ibu menginginkan anak tinggal mengklik langsung namanya, maka Bapak Ibu harus mengklik jawaban singkat menjadi drop down. Munculnya seperti ini. Kita cari absen siswa. Saya akan mencari absen siswa. Di sini ada nama. Langsung saya copy, saya blok. Ini berlaku untuk Word juga. Saya Ctrl C. Saya kembali lagi dengan menekan Alt Tab atau dengan menekan sesuai kemampuan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu langsung menekan folder yang ada di bawah, tidak apa-apa. Setelah itu kita pastekan di sini, Ctrl V, langsung muncul nama siswa. Jangan lupa wajib diisi juga harus dicentang. Setelah itu Bapak Ibu tambahkan pertanyaan
dengan mengklik nomor absen. Nah, caranya sama. Jika anak menulis sendiri, biarkan ini menjadi jawaban singkat. Tapi jika anak tinggal mengklik ganti menjadi drop down, kita beralih kepada absen kembali. Jadi Bapak Ibu tidak usah menulisnya, langsung mengcopy dari sini. Ctrl C. Kursornya taruh di opsi 1, langsung Ctrl V. Nah, sudah selesai. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Absensi atau kata lain sesuai Bapak Ibu mau. Ini diganti menjadi drop down juga. Hadir, sakit, izin. Saya tidak menuliskan tidak hadir atau alfa, karena kalau anak tidak hadir tidak mungkin akan mengisi absen ini. Kemudian untuk tanggal, sekarang Bapak Ibu bisa membuatnya menjadi tanggal harian dengan menuliskan di sini. Jadi tidak perlu menuliskan tanggal di sebelah sini atau di bawahnya. Kalau memang tanggalnya, kalau memang absen ini untuk 1 hari. Tapi jika absen ini berlaku untuk 1 bulan, Bapak Ibu harus menuliskan tanggal di bagian atas. Misalnya klik di sini ya, klik di judul, Bapak Ibu berikan tanda plus ini, tanggal. Untuk drop down, anak-anak harus memilih tanggal yang sesuai dengan hari ini. Ini bukan drop down, bukan apa, langsung klik tanggal. Selesai, nanti anak-anak akan melihat sendiri nanti tanggalnya dan menyentuh sendiri. Itu berlaku untuk 1 bulan. Kemudian kita beri headernya untuk mempercantik dengan cara mengklik tema ini. Diklik, kemudian pilih gambar. Di sini ada berbagai macam tema yang sudah disediakan oleh Google, tapi saya akan mengunggah foto. Silakan klik bilah unggah, langsung cari yang ada di PC atau laptop Bapak Ibu. Kalau buatnya lewat HP ya disilakan dicari di HP-nya. Saya mau ini saja. Selesai, langsung klik selesai. Tunggu sampai prosesnya selesai. Munculnya seperti ini. Kemudian warna tema ini, warna yang belakang menyesuaikan dengan yang Bapak Ibu mau. Jika kurang sesuai, silakan klik tanda plus, cari lagi tema yang sesuai. Gaya font dipilih, mau yang gaya Latin, gaya formal, atau gaya lucu. Setelah selesai memilih tema, silakan disilang. Kemudian cek bagaimana Google Form ini akan tampil kepada siswa untuk mengetahui benar atau tidaknya pengisiannya. Silakan klik gambar seperti mata atau pratinjau. Ini munculnya seperti ini nanti di tampilan siswa. Jika siswa mengklik tanggal, maka siswa akan memilih sendiri tanggalnya. Kemudian namanya akan memilih sendiri, nomor absen akan memilih sendiri, absensi akan memilih sendiri. Saya akan coba mengisi 1 kali untuk tanggal hari ini. Saya coba kirim. Sudah ada. Kirim jawaban lain. Terima kasih telah melakukan absen hari ini. Kita cek lagi ke bilah absen kita.
akan muncul jawaban di sini. Tanggalnya sudah ada ya, ringkasannya. Berarti yang sudah absen siapa saja ini muncul nanti melalui namanya. Siapa yang sudah muncul di sini Adam nanti akan tampil. Kemudian jika dari bilah pertanyaan, berarti yang absen hanya 1 orang. Ini untuk individualnya. Jika Bapak Ibu ingin mengeprint absen ini, silakan klik membuat spreadsheet. Kemudian muncul spreadsheet baru, silakan klik buat. Spreadsheet ini menjadikan rekap untuk Bapak Ibu masukkan atau bukti fisik bahwa anak-anak melakukan absen pada tanggal ini, jam ini, kemudian absensinya hadir, apa sakit, apa gimana. Jadi ini berlaku untuk 1 bulan sampai 1 tahun bisa. 1 alamat email, 1 link itu bisa digunakan untuk berkali-kali. Cara membagikannya cukup mudah, silakan Bapak Ibu klik kirim, klik yang seperti lampiran tengah, kemudian perpendek URL, lalu klik salin, bagikan melalui grup WA dan grup lainnya atau di Classroom. Itu cara membuat absensi. Kemudian cara kedua untuk membuat soal, sama caranya, silakan lewat formulir kosong kembali. Ini saya tutup. Kita coba mencari judul penilaian harian tema 1 kelas 1 misalnya. Untuk deskripsinya, kerjakan soal berikut dengan benar. Ini beri tanggal berapa ya? Tanggal misalnya 4 Agustus 2021. Karena beberapa tema itu ada terdiri dari satu tema terdiri dari beberapa mapel, itu kita harus memisahkan antar mapelnya untuk jaga-jaga. Nanti jika dimasukkan per mapel nilainya. Untuk itu kita buat skor dulu, misalnya ada 5 soal. Misalnya saja 5 soal misalnya ya. Jadi di pengaturan, kalau soalnya jumlahnya 5, berarti untuk ke 100 1 soal poinnya 20. Ini tetap tidak usah dicentang. Presentasi ini namanya bisa pertanyaannya bisa diacak, bisa tidak. Kemudian tampilkan status progres. Kemudian jadikan ini kuis. Diklik. Segera setelah pengiriman ini untuk pilihan ganda. Jika Bapak Ibu memilih nanti, berarti ada soal uraian yang harus Bapak Ibu nilai secara pribadi di sini. Simpan. Ini akan saya nanti setelah peninjauan ulang ya. Soalnya saya ada soal yang bersifat jawaban singkat yang harus saya nilai. Kemudian di titik 3 ini silakan diklik preferensi. Jangan klik kumpulkan email, centang semua pertanyaan wajib dan nilai kuis default misalnya 20 untuk 5 soal. Simpan. Di sini muncul lagi emailnya, sekarang klik ubah setelan, centang ini, simpan. Sudah selesai. Untuk yang pertama yang harus Bapak Ibu klik adalah bilah yang sebelah bawah. Beri judul
identitas. Deskripsi, silahkan pilih identitasmu dengan benar. Pertanyaan tanpa judul diberikan nama. Sama caranya seperti tadi, pakai drop down, pilihan ganda ini dirubah ke drop down. Kemudian Bapak Ibu beralih ke absen, copy namanya anak-anak. Kemudian klik di sini, pastekan. Tambahkan pertanyaan dengan mengklik nomor absen. Kita pakai drop down lagi untuk memudahkan. Pindah ke absen, lalu copy lagi nomornya biar tidak usah mengetik lagi. Jika identitas sudah selesai, silakan tambahkan bagian yang ini. Klik lalu PPKN misalnya ya. Kerjakan dengan benar. Kebetulan soal PPKN ini bukan pilihan ganda tetapi isian. Cukup klik tambahkan, lalu pilihan gandanya diklik menjadi jawaban singkat. Setelah itu, karena soalnya sudah selesai, misalnya ini tambahkan bagian kembali, misalnya matematika. Klik tambah. Karena saya mau memberikan matematika yang pilihan ganda, Bapak Ibu bisa klik pilihan gandanya tetap ya. Terus jawabannya. Saya sengaja tidak memberikan nomor di sini. Khawatirnya Bapak Ibu mengacak pertanyaannya. Jadi kalau diacak nomornya tidak apa-apa, tidak beraturan ya. Cara pindah ke bagian atau tambahkan opsi cukup di tab 2 kali atau klik di bawahnya. Untuk membuat soal matematika, jangan lupa untuk panjang pendeknya atau besar kecilnya angka, mulai dari yang pertama yang terbesar atau yang terkecil dilanjutkan sampai yang terbesar. Jangan lupa memberikan kunci, kecuali yang ini tadi ya, meskipun tidak usah dikunci tidak apa-apa karena kita mengoreksi secara manual. Kunci jawabannya nilainya 20, kemudian diklik kuncinya, selesai. Sudah ada skor berapa tadi? Kita scroll ke atas. Ada 61, kok bisa 61 padahal ada 2 soal? Ternyata di identitas ini Bapak Ibu saya lupa untuk menonaktifkan poin. Ini kuncinya ya. Saya klik dulu 0. Kemudian tidak lupa Bapak Ibu untuk mencentang semuanya supaya jawaban anak-anak benar. Maaf tadi terlupakan ini. Kemudian klik selesai. Ini juga berlaku untuk nomor absen. Jadi identitas tidak usah diberikan poin. Semuanya dicentang secara manual supaya anak-anak jika menuliskannya langsung mengkliknya langsung benar, bukan muncul silang. Selesai. Nilai poin untuk 2 soal adalah 40. Kita lanjut ke, misalnya matematika saya memberikan 2 soal, 1 pilihan ganda, 1 isian. Klik tambahkan. Misalnya Bapak Ibu mau memberikan soal di pertanyaan ini, misalnya soal bergambar. Kita klik gambarnya. Sekarang tinggal memilih mau mengupload atau mencari. Saya akan mencari dulu di sini.
Saya mau bentuknya gambar, jadi tidak usah kita mengapa ya, membuat gambar sendiri. Silakan gambar yang diinginkan diklik, lalu klik kanan gambar ini dan salin alamat gambar. Klik. Setelah itu kembali ke Google Formulir. Di sini ada Google penelusuran gambar atau melalui URL. Kita klik yang melalui URL. Klik di sini dan Ctrl V. Kita lihat akan muncul sisipkan gambar. Nah, kita soalnya hitung apel berikut. Di sini karena saya mau anak-anak mengerjakan secara jawaban singkat, maka saya pilih jawaban singkat. Saya tidak memberikan jawaban karena nanti akan saya koreksi secara manual. Kemudian setelah selesai untuk matematika, silakan klik tambahkan bagian. Kita ke bahasa Indonesia. Klik tambah. Saya akan membuat soal dari gambar juga. Saya mencari gambarnya. Misalnya sedang menyapu. Google itu sangat praktis, jadi kita bisa mencari apapun. Kita klik misalnya, klik kanan salin alamat gambar. Caranya sama, kembali ke Google Formulir melalui URL gambar. Ctrl V, sudah muncul sisipkan gambar. Ani sedang titik-titik. Di pilihannya ini bisa dikecilkan ya gambarnya, diklik saja kemudian digeser ke atas biar tidak terlalu besar. Sudah. Silakan klik kunci jawaban lalu pilih jawaban yang benar. Selesai. Cek lagi ada berapa? 80. Saya punya satu soal lagi. Soal isian kali ini ya. Pilihan gandanya dirubah menjadi jawaban singkat. Ini sudah wajib diisi. Untuk mengecek semua soal yang sudah ada karena poinnya sudah 100, silakan Bapak Ibu sebelum menambahkan tema ya, dilihat dulu nanti di pratinjau. Lanjut ke tema dulu. Sama seperti yang tadi, caranya pilih, kemudian cari. Jika Bapak Ibu memilih logo yang ada, silakan. Selesai. Ya, sudah selesai. Sekarang klik tanda matanya ini, pratinjau. Ini caranya. Berikutnya anak-anak akan mengisi. Saya coba isi untuk mengetahui bagaimana cara mengoreksi manual. Berikutnya simbol sila ketiga. Berikutnya, kalau itu diisi kuncinya, belum tentu kuncinya akan benar. Misalnya jawabannya ini 24, ini 7. Saya coba menjawab 24 7. Saya coba menjawab salah misalnya 30. Bahasa Indonesia. Di sini saya kurang untuk menambahkan S ya. Bapak Ibu bisa mengeditnya langsung, nanti di anak yang berbeda akan langsung berubah pertanyaannya otomatis. Ya. Ini akan tersimpan otomatis. Sekarang
sekarang klik kirim. Untuk melihatnya kembali ke Google formulirnya, tidak usah untuk ke spreadsheet dulu. Sekarang kita lihat dulu, kita koreksi secara manual terlebih dahulu. Kita lihat per individu, di sini poinnya anak dapat 40 karena belum dinilai yang satunya. Identitas 0, ini terbukti dari centangnya. Jika semua dicentang berarti jawabannya benar. Nah, simbol sila ketiga, karena kita tidak memberikan kunci, maka muncul tombol ini silang. Kemudian kita harus memberikan nilai, kalau memang benar ya, memberikan nilai 20. Simpan. Nah, ini sudah tersimpan, nilainya 20. Ini berubah menjadi centang, meskipun ini silang tidak ada masalah. Ini benar, berarti untuk poin PPKN nilainya adalah 20 dari 20, 100. Matematika karena jawabannya salah, maka saya memberi 0. Simpan. Ini namanya koreksi manual. Berarti matematika anak mendapatkan nilai 20 dari 40 atau 50. Bahasa Indonesia benar. Kemudian jika aku lapar aku harus masak. Ada dua kemungkinan seperti ini. Orang tuanya jauh, kemudian dia harus masak terlebih dahulu, jadi kita betulkan. Simpan. Hasilnya jika ada orang tua tinggal makan, jika lapar tinggal makan saja. Berarti untuk bahasa Indonesia anak betul 40 dari 40 yaitu 100. Nilai keseluruhan anak adalah 80. Setelah semua dikoreksi secara manual, jika ada soal isian atau uraian, maka Bapak Ibu bisa langsung mengunduhnya dalam spreadsheet. Tapi jika semua belum diselesaikan pengoreksian manualnya, jangan mengunduh spreadsheet dulu, selesaikan dulu. Jika pilihan ganda saja, nilai bisa langsung dirilis, jadi tidak usah koreksi manual. Itu adalah cara singkat untuk membuat ulangan, khususnya kelas atas biasanya kan ada isian dan uraian. Baik Bapak Ibu, itu penjelasan singkat saya tentang Google Formulir. Silakan Bapak Ibu mempraktekkan sendiri, mengolah sendiri bagaimana caranya membuat form yang tepat. Kemudian untuk pilihan ini Bapak Ibu juga bisa menyantumkan gambar di sini karena ada tanda gambar. Ini juga sama caranya seperti memasukkan gambar yang ini, mau URL gambar atau upload gambar bebas. Silakan dicoba Bapak Ibu. Semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.